Membangun budaya baca dan literasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Literasi meningkatkan kemampuan kognitif, berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi masyarakat, yang semuanya penting untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di era global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Hashimawati. Saya tinggal di Serumbung, Kabupaten Magelang. Yang katanya literasi di Kabupaten Magelang di posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah dalam hal pembangunan literasi masyarakat menurut data BPS. Dulu saya nggak peduli dengan hal itu. Bagi saya, bermain lebih seru dibandingkan membaca. Ngapain buang-buang waktu yang nggak perlu hanya dengan membaca? Capek tahu. Tapi itu saya yang dulu. SMP Negeri 1 Serumbung dan isinya membuat saya banyak belajar. Aku kerap dilanda iri pada teman-temanku. Mereka begitu dengan bercengkerama, menyulam tawa dalam setiap percakapan. Sedang aku terjebak dalam diam, tak mampu menjangkau makna dari kata-kata yang mereka lontarkan. Mereka berbincang tentang pelajaran, tentang hal-hal yang hangat di dunia mereka. Aku hanya mendengarkan dari kejauhan, bagai asing di tengah keramaian, hingga perlahan terasa jarak di antara kami semakin nyata. Kenapa sih kita kok kayak ngejauhin Arsy gitu? Soalnya Arsy kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung kan jadi males. Iya, males banget kan? Oh gitu. Iya, udah nggak usah bahas sosial lagi. By the way, tugas Indo kalian udah selesai belum nih? Udah dong. Sok rajin. Kan emang rajin. Oke. Kamu kenapa? Teman-teman yang lain pada menghina dari saya, Bu. Kok bisa gitu? Soalnya saya selalu nggak nyambung dengan pembicaraan mereka. Kalau gitu ikut gue aja yuk. Kemana? Perpustakaan. Ngapain? Di sana itu kan banyak buku yang bisa kita baca. Nah, dengan membaca itu nanti kamu akan menambah pengetahuan. Udah yuk. Oh gitu. Ya udah deh, daripada nggak punya temen. Yuk. Saat ini aku sedang berada di Perpustakaan Widya Mandala, sebuah ruang literasi yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Serumbung. Perpustakaan ini menjadi salah satu pusat pengetahuan dan sumber belajar yang sangat penting bagi seluruh warga sekolah. Dengan koleksi buku yang cukup lengkap dan beragam, Perpustakaan Widya Mandala menyediakan bahan bacaan yang dapat dinikmati serta dimanfaatkan oleh siswa, guru, maupun karyawan sekolah. Kini aku mengerti bahwa setiap lembar yang kubaca menyalakan lentera ilmu, membuka tabir ketidaktahuan, dan menuntunku pada pemahaman yang lebih dalam. Seperti pesan bijak Imam Syafi'i, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung pedihnya kebodohan. Kalimat itu kini menjadi suluh dalam perjalananku. Aku percaya, melalui membaca, kita tak hanya menemukan pengetahuan, tetapi juga menemukan jendela menuju dunia yang lebih luas. Di sini tersedia berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar, literasi umum yang menambah wawasan, hingga karya sastra yang mengasah imajinasi dan kecintaan terhadap membaca. Dengan banyak membaca, kita jadi banyak wawasan dan menambah pengetahuan. Sekarang saya sangat senang membaca, karena dengan membaca teman-teman menjadi dekat dengan kita. Seru tahu, jadi pusat perhatian, apalagi saya jadi seperti perpustakaan berjalan. Apapun yang teman-teman obrolin, saya selalu nyambung dengan mereka. Tak puas hanya dengan membaca buku di perpustakaan sekolah, saya akan pergi ke Perpusda Kabupaten Magelang, yang bukunya pasti lebih lengkap dan wawasanku akan bertambah menjadi lebih banyak deh.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispuspa Kabupaten Magelang berlokasi di Muntilan, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 8A, Kecamatan Muntilan. Perpustakaan ini memegang peran penting dalam mendukung dan membangun budaya literasi di Kabupaten Magelang. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, mulai dari ruang baca yang nyaman hingga taman baca yang disediakan baik di dalam maupun di luar ruangan, sehingga pengunjung dapat memilih suasana yang sesuai untuk membaca. Selain itu, pelayanan dari para petugas yang ramah dan sigap menjadikan setiap kunjungan terasa menyenangkan sekaligus bermanfaat. Halo Kak. Hai. Boleh gabung? Boleh dong, mumpung aku juga Oke. sendiri nih. Oke. Kenalan deh. Siap, kenalan dulu. Nama kamu siapa? Nama aku Vina. Nama aku Oshi. Oke, salam kenal ya Oshi Ya, ya. salam kenal juga. Kamu lagi baca buku apa? Ini aku lagi baca novel, salah satu novel favorit aku yang judulnya Kontrakannya Isuma. Wow. Kenapa kamu suka banget baca buku? Karena dari dulu aku suka sebenarnya Iya. baca buku, suka banget. Jadi ini tuh menceritakan tentang apa sih buku ini tuh? Buku Kontrakannya Suman ini tuh menceritakan tentang kehidupan beberapa orang, beberapa cowok lah ya, yang hidup di kontrakannya Suman ini. Iya, terus? Kontrakannya Suman ini tuh kok kayak judulnya tuh kayak mistis gitu ya. Iya, mistis. Kayak Padahal- kontrakan gitu kayak. Padahal kamu tahu nggak? Apa? Ini nggak mistis, ini kocak tau nggak? Serius? Iya, ini punya genre komedi dan itu nggak ada horor-horornya sama sekali. Oh gitu. Kalau kamu ini juga baca buku ya? Iya, aku udah selesai baru banget selesai baca buku ini. Kayaknya aku tahu deh ini buku dari siapa. Dari Terelia bukan? Iya, jadi itu Terelia. buku Hujan dari Terelie. Gitu, buku ini tuh ada 320 halaman dan diterbitkan pada tahun 2016 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, novel ini tuh menceritakan tentang Lail, seorang gadis berusia 13 tahun yang hidup di masa depan ketika teknologi sudah sangat canggih dan bencana alam sering terjadi. Nah, cerita itu dimulai ketika sebuah letusan gunung api dahsyat menghancurkan kota tempat tinggalnya. Jadi dalam bencana itu, Lail kehilangan ibunya. Sedih banget. Iya, sedih banget. Dan Jangan bilang kalau dia juga nggak punya bapak. sebenarnya punya, cuman LDR, jadi keluar kota gitu loh. Terus ya, Lail ini diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Esok yang kemudian menjadi sosok penting dalam hidupnya. Nah, Esok ini itu pemuda yang cerdas, baik hati, visioner. Jadi dia ini memiliki cita-citanya bagus banget. Apa tuh? Cita-citanya menciptakan teknologi yang bisa membantu banyak orang. Wow. Nah, tapi saat mereka tumbuh dewasa, jalan hidup tuh membawa mereka ke arah yang berbeda. Jadi lah Esok ini menjadi tokoh penting yang harus memilih jalan perjuangan besar. Sementara Lail harus menjalani hidup dengan luka-luka emosional yang belum sembuh. Nah, saat dewasa, Lail ini memutuskan untuk menjalani terapi penghapus ingatan. Waduh. Soalnya karena sudah tidak sanggup menanggung kenangan pahit yang membebaninya gitu. Kasian. Pesan moral dari buku Hujan karya Terelia ini tuh apa sih? Jadi buku ini tuh memiliki pesan moral, hidup itu bukan melulu soal memiliki, tapi tentang bagaimana kita ikhlas, tetap kuat dan belajar melepaskan orang yang kita sayang demi kebaikan bersama. Gitu. Teman-teman, diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang, semakin meningkatkan minat baca dan literasi di segala usia. Dengan membiasakan berdiri membaca, manfaatkan perpustakaan, dan aktif dalam kegiatan literasi, masyarakat akan menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan inovatif. Budaya baca yang kuat akan menjadi bekal penting dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Saya Nabila Hasmawari pamit undur diri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Yuk, Hoji. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur dengan alat ukur, sementara kalau perkembangan tidak bisa diukur dengan alat ukur. Ya, betul sekali jawaban Hoji ya. Ini jawaban yang luar biasa tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan.